Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aloha semuanya. Sekarang kita lanjutkan pembelajaran tentang flowchart ya, dimana sekarang kita akan membuat struktur pengulangan. Tetap masih bersama algoritma ya. Jadi kalau kita membuat sesuatu yang lebih dari sekali ya, istilahnya kalau di program berarti kita itu melakukan looping ya atau pengulangan. Nah, bagaimana cara buat flowchartnya? Mari ikuti terus. Salam semangat belajar bersama saya, Mutia Fonisa. Yang perlu kita ketahui dalam pengulangan, terutama ini karena untuk aplikasi yang lagi ngetren saat ini ya, seperti contohnya Python ya. Maka pengulangan yang paling familiar itu adalah for dengan while ya. Jadi kalau pada for itu ekspresi yang digunakan untuk mengerjakan satu pernyataan atau satu blok tersebut ya, jumlah pengulangannya itu telah diketahui ya. Jadi pada pendeklarasian seperti ini ya, ini kan kita deklarasikan. Jadi ada ranknya, ya nanti ada batas awal, kemudian ada batas akhir. Kalau mau ada step nanti ada stepnya. Sedangkan untuk pengulangan dengan while berbeda ya sedikit dengan for, yang dimana kalau for sudah diketahui pengulangannya, sedangkan kalau pada while itu tidak menunjukkan spesifik seperti yang di sini. Ya kan, ini spesifik, tunjukkan batas atas, batas akhir, kemudian step. Sedangkan kalau pada while ya kondisinya adalah seperti ini aja kalau kita mau mendeklarasikannya. Nanti bisa kita lihat saat kita ketemu dengan pembuatan pada flowchart. Jadi yang seperti yang dikatakan ya, bahwasanya kalau kita melakukan bagian tertentu dari kode pemrograman itu lebih dari satu kali, berarti kita melakukan yang namanya looping. Gimana membuat looping daripada pengulangan? Kita akan kupas dalam algoritma. Sebagian yang membuat flowchart ya. Nah, itu biasanya mengalami kesulitan pada waktu membuat flowchart pengulangan ya, nggak tahu mau dibalik di mana gitu ya. Maka saya sarankan pakailah algoritma. Saya kayak ngiklan gitu ya. Bukannya saya ngiklan, tapi saya seperti sudah falling in love untuk membuat flowchart di algoritma ini gitu. Mari kita buka dulu file baru yang sudah ada nih ya, udah ada file barunya. Jadi pada soal yang pertama itu adalah menulis, ini kalau kita menulis berarti mengeluarkan kata hi smart ya. Boleh terserah kata apa saja. Kalau pakai hello world lagi boleh, kalau mengeluarkan nama juga nggak apa-apa, atau membuat sebuah cerita juga boleh gitu ya. Saya pilih yang praktis saja ya, jadi saya panggil teman-teman semua hi smart gitu ya. Jadi kita buat di sini berarti hal yang sama yang kita lakukan, kita punya pengulangan ya. Pengulangan kita berarti kita bisa pakai for gitu. Jadi kita pakai for. Kita pilih yang for yang mana? Ini dia ya. For. Nah, pada bagian ini nanti kita klik nih, double klik gitu ya. Nah, ini lihat variabel. Ini diingat dulu, berarti kalau dia nyatakan variabel di sini, kita terkait dulu dengan tipe data, ya. Maka hal pertama yang kita dahulukan di sini adalah mendeklarasi. Apa yang mau kita looping, ya. Berapa kali misalnya kita identifikasi variabel ini dengan nama itu adalah i, ya. Tipenya adalah integer ya. Karena digunakan untuk pengulangan ini biasanya memang kita gunakan tipenya integer, nggak real ya. For sudah. Variabelnya apa? Variabelnya i. Oke, bisa kita isikan. Nilai awalnya mulainya dari berapa? Misalnya saya mulai dari 0. Akhirnya sampai berapa? Kalau ini ditentukan ya. Nah, kita bisa buat misalnya sampai 10 kali sesuai dengan yang di soal tadi gitu kan. Dia meningkat berstepnya 1. Oke, ya ini bentuknya adalah seperti ini. Yang ingin dikeluarkan pada kondisi ini itu adalah keluaran dengan kata hi smart gitu ya, hi smart gitu ya. Oke, sudah disimpan. Itu kita coba cek. Nih udah keluar dia ya, hi smart sebanyak 10 kali. Kalau captcha ini boleh dihitung nih, keluarnya adalah 10 ya. Kalau teman-teman merasa ribet melihatnya 10, coba kita buat yang agak kelihatan maybe 3 saja ya, 3 ya, kita run. Oke, nah kenapa hasilnya di sini 4 ya? Karena kita mulainya dari 0 gitu ya. Nah, dari 0, 1, 2, 3. Kalau teman-teman mau mengganti ya, berarti ini bisa dari
1 misalnya ya, keluarnya nanti 1, 2, 3. Jadi akhirnya hasilnya itu adalah 3. Gitu ya. Jadi dilihat mulainya dari berapa. Seru ya? Kita lanjutkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua tadi adalah cetak nilai genap ya, nilai genap dengan menggunakan Commonwealth. Mari ke Flogorithm ya. Kita buka dulu yang jendela baru. Oke, jangan lupa menyimpan ya. Nah, kita sudah simpan yang ini, buka yang baru. Buka yang baru. Ya, oke, pada yang baru ini diminta kita mencetak keluaran daripada angka genap. Nah, pertama ya, kita deklarasikan dulu ya angka genap kita, misalnya kita ingin melihat loopingnya itu nanti variabelnya adalah i. Demikian ya. Dan kita pakai while. Oke, kalau kita pakai while di sini, nah, perhatikan bedanya. Teman-teman bisa membandingkan bagaimana isian while properties dengan for properties yang di sini. Di sini hanya diminta kondisinya saja ya. Kondisinya yang mana berarti pada saat i misalnya kan kecil daripada 10 misalnya gitu ya. Kecil daripada 10. Oke. Nah, tentu di sini ada dulu nilai awalnya. Maka kita assign di sini dimulai dari mana gitu ya kan. Nah, itu bedanya ya, berarti di sini dari i sama dengan, ingat ya, ini variabel kemudian ini ekspresi ya. Buat rumus di sini boleh atau langsung saja i sama dengan 0 juga oke gitu. Jadi kita punya rumusan seperti ini. Tujuannya tadi adalah mencetak dari bilangan genap gitu ya. Jadi kita bisa keluarkan di sini ya, kita bisa keluarkan. Oke, ini bisa dua kondisi, nanti teman-teman bisa bandingkan. Nah, di sini berarti output kita adalah i ya. Kalau output kita i, maka dia akan cetak ini ya, dari 0 kemudian sampai dia kecil daripada 10 ya, baru dia akan selesai di sini nantinya. Nah, ini kita perhatikan dulu apakah yang dia cetak udah genap atau belum. Oke, yang dicetak sekarang adalah 0, 0, 0, 0 saja semuanya. Apakah yang terjadi? Apakah yang terjadi? Ya, ini nggak stop programnya ya. Nah, kalau demikian, klik stop ya. Nah, tadi kan udah berkedip-kedip gitu ya. Nah, saya ulangi lagi ya. Ini ya kan, ini dia nggak bisa, saya tutup gitu, nggak bisa ya gitu kan. Maka klik stop. Nah, ini sin programnya bingung gitu ya. Stop dulu. Stop. Nah, kan udah berhenti dia. Oke, udah dapat ya satu. Kalau kejadiannya seperti itu bisa nanti klik stop. Nah, apa yang terjadi di sini ya? Jadi di sini nggak ada stepnya ya. Jadi kita bisa lihat, bisa tambahkan di sini. Kalau kita menginginkan, misalnya i ya. Kebetulan yang diinginkan itu adalah genap ya. Berarti di sini tambah 2. Nah, oke, kita bisa lihat hasilnya. Kita coba cek ya, benar ya. 2, 4, 6, 8, 10. Oke, berarti benar. Karena di sini kita membuat rentangnya adalah kecil dari 10. Begitu. Mari kita lanjut contoh yang ketiga. Pada contoh yang ketiga, itu diminta cetak 1 sampai n. Lalu jumlahkan. Cetak 1 sampai n lalu jumlahkan. Mari kita buka Flogorithm kembali. Ya, udah di sini, udah new ya. Oke, jadi ya pertama ya deklarasi pasti ya, deklarasi itu adalah i. Oke, i sampai berapa? Nah, kalau pada konsep for itu kan udah langsung jelas i sampai berapa ya. Oke, ini oke, i-nya nanti coba saya sembari jalan biar kita sama-sama ingat ya. Untuk menjalankannya ini for ya. Jadi for ini oke, kita punya variabel i. Oke, yang startnya mulainya dari misalnya dari 1 atau dari 0 boleh gitu ya, sampai n. Oke, sampai n. N ini belum ada ya, maka n ini harus dideklarasikan terlebih dahulu di atas nih. Ya, jadi di sini koma n gitu, koma n. Kalau kita menggunakan suatu notasi pada nilai akhir yang di sini. Ya, jadi nanti bisa bebas lah ya mengeluarkan n-nya sampai berapa, seperti itu. Oke. Jadi di sini kita lihat kalau demikian berarti kita berikan pengantar di sini ya. Masukkan jumlah pengulangan gitulah ya. Atau itu yang dinotasikan dengan n tadi. Kita boleh buat seperti itu atau buat angka saja juga bisa. Gitu.
Oke. Nah, sudah di sini. Lalu kita akan mengeluarkan apa ya? Katanya kita keluarkan I ya. Maka kita lihat dulu ya, keluarkan di sini. Kita cetak katanya sampai N ya kan. Lalu kita juga akan menjumlahkan. Mari kita cek. Nah, ini ada something wrong ini ya, ada yang salah karena ini ada yang berwarna merah. Nah, ini pasti salah nih ya. Coba kita cek ya. Oke, coba kita run di sini. Nah, dia berkomentar ya. Apa yang dikomentari di sini adalah N. Ya, jadi tidak ada nilai untuk N ya. Iya saja ya. Di sini kan kita baru membuat output keluaran, masukkan jumlah N pengulangan yang diinginkan gitu ya. Ya, di sini berarti baru kita bisa masukkanlah N tersebut gitu. Oke. Ya. Nah, udah di sini tinggal kita masukkan N berapa N yang diinginkan. Baru dia bisa please enter the value of a type integer for N gitu. Misalnya kita mau 3 gitu ya. Nah, udah ya, keluarlah dia 1, 2, 3. Nah, ini kita selesai untuk mencetak sampai N yang diinginkan. Lalu lanjut kalau diminta kita menjumlahkan. Gimana cara jumlahnya? Ayo, gimana caranya? Nah, untuk menjumlahkan berarti kita punya menu di sini yang harus kita jumlahkan variabelnya. Misalnya saya buat sum ya. Boleh yang lain mau buat apa? Ya, tipenya integer yang dijumlahkan karena angkanya juga integer di sini. Oke, no worries lah ya. Jadi, karena menjumlah berarti kita bekerja dalam looping ini nih. Jadi satu nilai nanti ditambahkannya lagi, ditambahkan lagi. Ya, dengan nilai pemisalan kita bahwasannya nilai awal daripada penjumlahan itu kita mulai dari 0. Jadi ada ya, dia tambah dari 0 ditambah satu looping, ditambah lagi berapa looping sampai N yang ada pada program yang akan kita buat atau pada flowchart ini nanti. Ya kan? Jadi kita bisa buat di sinilah ya, di sini. Ya, kalau salah itu bisa geser lagi lah. Ya, berarti kita bisa buat rumus di sini sum ya. Jadi di sini adalah sum ditambah maybe iya, we'll cek lah. Oke. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa run. Run. Oke, wait. Nah, udah rumusnya udah ada, tapi untuk cetak keluarannya kan kita di sini belum punya nih, ya kan? Maka kita cetak dulu lah di sini output ya. Lalu kita di sini berikan komentar ya. Maka hasil penjumlahan atau yang kita buat sum adalah ini ya. Oke, di sini ya, panggil dia di sini output tersebut. Apa output yang kita buat untuk keluarannya itu adalah sum. Something. Oke, 3. Kita buat yang gampang aja dulu ya. Misalnya 3. Oke, 3. Nah, ini dia 3. Ini keluaran kita 1, 2, 3. Maka hasil penjumlahan atau sum itu 6. Benar ya? Nah, 1, 2, 3 kan hasil penjumlahan kita 6. Kalau kita mau yang lebih banyak, misalnya mau yang sampai 10 gitu ya. 10-nya masih sedikit. Oke, hasilnya adalah 55. Benar ya? 55. Kalau mau yang lebih lagi ya, bisa buat sampai 1000 gitu kan. Capek gak nih programnya? Oke. Lama nih. Stop aja ya. Nah, saya stop aja. Gitu ya. Jadi bisa angkanya bisa yang berapa yang diinginkan lah untuk mengerjakan kalau kita beri dia masukkan jumlah N yang diinginkan seperti itu. Oke, asik ya. Nah, asik untuk menentukan atau membuat flowchart dengan menggunakan algoritma ini. Tapi jangan lupa disimpan ya. Nah, ini saya simpan dulu ya. Jadi disimpan hasil kerjaan kita. Saya simpan 3 pengulangan apa tadi? Pengulangan sama aja. Oke, ya demikian tentang pengulangan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih feedbacknya ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.